Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Gadis ini bukan orang Kristen. Betul saja, pada malam harinya serangan datang lagi. Gadis itu ingat apa yang dikatakan, tapi dia lupa harus mengatakan apa. Dia berteriak dan kemudian dia bertanya kepada penjaga penjara, tadi itu pendeta itu bilang apa, aku tuh harus ngomong apa. Ketika penjaga penjara itu mengajari dia untuk menggunakan nama Yesus untuk mengusir, kemudian gadis itu berhasil menyingkirkan kuasa gelap itu, si setan itu, sehingga dia tidak dapat menguasai dia lagi. Nama Yesus di atas segala nama. Ketika kita mendengarkan kesaksian itu, kita tahu ini loh target kita. Kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa menggunakan kuasa yang kita miliki itu sama levelnya dengan apa yang dimiliki Dr. Lester Sumrall. Kalau Dr. Lester Sumrall bisa, artinya kita juga bisa. Itu mungkin dicapai. Seperti dulu, saya dulu menganggap bahwa orang sakit itu ya wajar, namanya orang hidup sekali-kali sakit. Sampai saya mendengar Andrew 50 tahun gak pernah sakit, saya tahu, oh ternyata hidup tanpa sakit itu mungkin dicapai. Ketika kita mendengarkan kesaksian orang, kita tahu, oh ternyata ada orang yang sampai di situ. Artinya kalau saya mau, saya juga bisa sampai di situ. Pada suatu kali di BBL, ketika kami ada pembacaan satu perikop. Ketika sampai pada Yohanes 11 ayat 40, dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Pada saat itu ada seorang teman, Ibu Rebecca, dia bercerita ketika dia mendapatkan pewahyuan dari ayat ini, ketika kakaknya itu kehilangan nota tagihan milik perusahaan yang jumlahnya besar sekali. Kalau nota itu tidak bisa ketemu, terpaksa kakaknya harus menggantinya. Dan itu jumlah yang sangat besar. Kemudian ketika Ibu Rebecca ini berdoa, dia mendapat pewahyuan dari ayat ini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika dia merenungkan ayat ini terus menerus, dia yakin, imannya timbul, pasti ketemu, dan betul ketemu. Pada saat itu, saya sedang kehilangan sertifikat. Jadi ada sertifikat di cabang perusahaan kami yang harusnya oleh staf saya segera dikirimkan ke saya, nggak dikirimkan ke saya dan saya pun lupa. Dan ternyata hilang. Ketika Ibu Rebecca bersaksi mendapatkan pewahyuan dari ayat ini, iman saya melonjak, saya bilang, sertifikat saya juga ketemu, entah gimana caranya. Dan ketika saya mengambil keputusan, kalau Bu Rebecca ditolong, saya pasti juga, entah bagaimana caranya. Tidak berapa lama, beberapa hari kemudian sertifikat itu ketemu. Saya perlu galau sesungguhnya, karena saya pernah punya pengalaman sertifikat yang hilang dan mengurusnya itu mahal sekali, memakan waktu lebih dari 1 tahun, perlu sidang ke pengadilan dan semua itu butuh biaya. Tapi ketika saya kehilangan ini, kemudian dengar Rebecca, saya langsung ingat quote ini. Kalau Rebecca ini notanya ketemu, ini nubuatan buat saya bahwa sertifikat saya pun ketemu. Ketika saya berdiri di atas
janji Tuhan itu ketemu dengan cara yang tidak terpikirkan. Karena itu ketika seseorang sakit, alangkah baiknya kalau dia bisa nontonnya Healing Journeys. Charis punya, AWM Charis Colorado maupun di Charis Indonesia, kita punya Healing Journey. Kesaksian dari teman-teman, kesaksian dari orang-orang yang sakitnya berat-berat, yang secara kedokteran, secara akal manusia nggak mungkin sembuh, ternyata sembuh. Tapi jangan, itu membuat kita jadi tahu, oh seberat apapun bisa kok sembuh. Tapi jangan cuman seneng nontonnya, oh sembuh. Cari tahu, apa kuncinya sehingga dia bisa sembuh. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban doa, kesalahan pasti bukan di pihak Tuhan. Kesalahan ada di pihak kita. Ada sesuatu yang kita miss, yang kita nggak tahu, yang kita terlewatkan, sehingga janji Tuhan itu tidak termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita jangan diam aja, jangan pasrah. Kita cari tahu pewahyuan apa yang harus saya peroleh sehingga saya bisa mendapatkan jawaban doa. Dan ketika kita mendengarkan kesaksian-kesaksian orang, itu menguatkan iman kita. Kalau orang lain disembuhkan, saya juga. Demikian pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.